Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Rekman Florzan dengan NIM 2311103122. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Peran EDOM sebagai media umpan balik mahasiswa dalam Customer Relationship Management di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke isi, izinkan saya menyampaikan gambaran singkat penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada EDOM atau evaluasi dosen oleh mahasiswa sebagai media umpan balik mahasiswa yang dapat mendukung implementasi Customer Relationship Management atau CRM di perguruan tinggi. Di sini saya menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis data sekunder dengan metode systematic literature review dan analisis komparatif terhadap literatur akademik yang relevan. Nah, lalu kenapa sih saya mengambil topik ini? Yang pertama, ada persaingan antar perguruan tinggi di Indonesia semakin ketat. Institusi dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa sebagai pengguna layanan. Lalu yang kedua, EDOM sudah rutin dilaksanakan di hampir seluruh perguruan tinggi Indonesia setiap akhir semester. EDOM digunakan untuk menangkap persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran, mulai dari metode mengajar, komunikasi dosen, hingga efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, digitalisasi EDOM. Yang ini sudah banyak dilakukan membuka peluang analisis data yang lebih mendalam, misalnya melalui analisis sentimen pada komentar terbuka mahasiswa. Hal ini membuka jalan bagi implementasi Customer Relationship Management yang lebih berbasis data. Lalu di slide selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari latar belakang tadi, saya merumuskan tiga rumusan masalah. Yang pertama, apa peran EDOM sebagai metode feedback mahasiswa di perguruan tinggi? Lalu yang kedua, bagaimana sih hasil EDOM dapat dimanfaatkan untuk mendukung implementasi CRM? Dan yang ketiga, seberapa efektif EDOM sebagai saluran umpan balik mahasiswa dalam meningkatkan kualitas layanan akademik? Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, pemanfaatan, dan efektivitas EDOM dalam kerangka Customer Relationship Management di perguruan tinggi Indonesia. Ya, lalu di selanjutnya ada metode penelitian. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini yang pertama saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan systematic literatur review. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mensintesis dan menginterpretasikan temuan dari berbagai literatur yang sudah ada. Lalu, data sekunder dari jurnal Sinta 1 sampai 3 periode 2022 sampai 2026. Lalu ada analisis menggunakan tematik konten analisis, komparatif, literatur analisis, dan SWOT. Lalu kita masuk di slide pembahasan. Saya akan mulai dari pembahasan pertama. Dari sintesis literatur yang saya lakukan, ditemukan bahwa EDOM berfungsi sebagai Customer Feedback Management yang secara langsung mendukung tiga komponen utama CRM. Lalu, pertama di sini ada komponen people. Ini tercermin dari penilaian mahasiswa terhadap kualitas pengajaran dosen. Mahasiswa adalah pelanggan di universitas dan penilaian mereka adalah sumber informasi penting tentang kebutuhan mereka. Lalu yang kedua ada komponen proses. EDOM mendorong adanya prosedur evaluasi dan tindak lanjut yang terstruktur. Artinya, bukan hanya data yang dikumpulkan, tapi harus ada mekanisme respon institusional terhadap umpan balik mahasiswa. Lalu yang ketiga ada teknologi. Platform digital EDOM yang sudah banyak dikembangkan di perguruan tinggi Indonesia itu memungkinkan pengumpulan data dan pengolahan yang lebih cepat dan efisien, serta membuka peluang analitik lanjutan seperti analisis sentimen berbasis machine learning. Di bagian pembahasan yang kedua, itu saya juga melakukan analisis SWOT terhadap implementasi CRM-nya. Lah, hasilnya yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. EDOM sudah terlembagakan sebagai evaluasi wajib setiap akhir semester. Lalu ada weakness, yaitu kelemahan.
tindak lanjut hasil EDOM masih sangat terbatas, sehingga besar institusi hanya menggunakan hasilnya untuk keperluan administratif, bukan untuk perbaikan layanan yang konkret dan terstruktur. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Ada potensi besar untuk mengintegrasikan EDOM dengan analisis sentimen berbasis machine learning dan sosial CRM. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman. Ada dua ancaman utama. Yang pertama itu respon fatigue. Mahasiswa bisa jadi apatis mengisi EDOM jika mereka merasa tidak perubahan nyata. Lalu yang kedua, keamanan data evolusi mahasiswa yang perlu dijaga kerahasiaannya. Lalu di sini kesimpulan saya, dari hasil penelitian saya, ini menarik beberapa kesimpulan, yaitu EDOM memiliki posisi besar sebagai media feedback mahasiswa dalam kerangka CRM di perguruan tinggi di Indonesia. Jadi EDOM tuh udah memenuhi 3 komponen CRM, yaitu people, process, dan teknologi. Namun, potensi ini belum optimal karena pemanfaatan strategisnya masih terbatas. Kebanyakan institusi tuh di situ hanya ngumpulin datanya saja. Untuk memaksimalkan kontribusi EDOM dalam CRM ada 3 rekomendasi utama. Lalu yang pertama, integrasi EDOM dengan sistem akademik. Lalu yang kedua ada penguatan mekanisme tindakan lanjut. Lalu yang ketiga pemanfaatan analitik data lanjutan. Dari ketiga hal ini dilakukan siklus CRM mahasiswa dengan institusi dapat berjalan dengan fungsional. Masuk di slide 9 itu ada daftar pustaka. Di daftar pustaka ini saya hanya menaruh 5, tapi di jurnal saya itu ada 18 sampai 20 referensi atau citasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.